Bab 1888. Jixin juga sangat penasaran, jadi diam-diam mengejar ketinggalan untuk melihat apa yang mereka lakukan. Di depan Xia Yue, dia berjalan keluar dari kota segala hal bersama Lin Tian dan yang lainnya. Akhirnya, dia melompat jauh. Setelah dia yakin jauh dari kota segala sesuatu, Xia Yue akhirnya sampai di tempat di mana tidak ada siapa-siapa, dan kemudian menyerang langit. Setelah beberapa saat, sekelompok bandit keluar dari pohon, tetapi Yao Yantian tidak ada. Ini membiarkan bulan kecil mendesak, "I putra mingguan?" Pemimpin bandit menyentuh janggut dagunya yang kuat dan berkata sambil tersenyum, "I penjaga Xia Yue, aku di sini untuk bernegosiasi denganmu. Bagaimana saya bisa membawa Tuan Yao bersama saya?" "Sungguh kamu." Jalan napas Xia Yue, tetapi bandit itu berkata sambil tersenyum, "I baiklah, jangan buang napasmu, mari kita bicara tentang kondisinya." "Apa syaratnya?" Xia Yue menatap para bandit, dan para bandit tertawa, "Bukankah itu jelas di surat itu? Selama Anda bisa membiarkan Jenderal Ming mendengarkan kami akan membiarkan Tuan Yao pergi. Saya hanya pendamping. Apakah menurutmu sang Jenderal akan mendengarkanku?" tanya bulan kecil. Tapi bandit itu tertawa dan berkata, Saya tidak peduli. Bagaimanapun, bos kami Chu berkata, jika Anda ingin menyerah, bekerjalah untuk kami. Jika Anda mau, beri Anda tubuh." Xia Yue sedang terburu-buru. "Anda 3 hari, hanya 3 hari untuk berpikir. Jika kamu melakukannya, kami akan memberimu tubuh." Bandit itu tertawa. Xia Yue berkata dengan marah, "Ibalang, jika Anda berani merawat Tuan Yao, saya tidak akan pernah selesai dengan Anda." Bandit itu menyeringai, Aku pembicara yang baik. Selama Anda melakukan apa yang kami katakan, kami akan membiarkan orang pergi. Jika tidak, kamu bisa melakukannya." Xiao Yu sangat marah sehingga dia ingin bertarung, tetapi Shaiyuan mulai lebih dulu, dan menatap bandit itu dan berteriak, "Kamu bandit, yang saling mengenal, biarkan mereka pergi dengan cepat, atau aku akan membunuhmu." Balang tercengang, lalu menatap Shaiyuan dan menertawakannya. "Beraninya kamu berbicara dengan kakek seperti ini, anak jalang?" "Kakek, kepalamu." Shaiyuan memarahi itu, dan bahwa Balang tersenyum aneh, apakah kamu tahu siapa aku?" "Tidak peduli siapa kamu, selama kamu memprovokasi kami, itu tidak akan berakhir dengan baik." Shaiyuan tidak memperhatikan Qidao, tetapi Nalang tertawa, Aku, salah satu dari 3 master di bawah pemimpin Chu, adalah Raja Abadi Bintang 9. Meskipun rumah abadi dari segala sesuatu, aku tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Hanya kamu? Seorang pria abadi yang terluka parah hanya ingin bertarung denganku?" kata Shaiyuan. Apakah Xianjun hebat?" Balang tertawa. "Luar biasa." Shaiyuan kemudian melihat ke gerbang Baratinging. Aku bilang gadis, mainkan kemampuanmu sepenuhnya dan perbaiki dia dengan cepat." "Mengapa saya?" Simen Yingying bingung, dan Shaiyuan bertanya-tanya, "Biao Yantian adalah adik laki-laki bela dirimu. Bukankah seharusnya kamu menyelamatkannya?" "Aku harus, tapi aku bukan saingan para bandit ini." Simen Yingying sangat lugas, dan dia juga melirik Lin Tian sebentar, jelas untuk melihat apakah Lin Tian benar-benar memiliki kemampuan untuk menjatuhkan mereka. "Saya pikir itu terserah tuanku akhirnya," kata Shaiyuan. Dengan itu, Shaiyuan memandang Lin Tian dan berkata, Tuan, perbaiki orang-orang ini dengan baik." Lin Tian menatap ombak dengan 2 mata. "Biarkan orang pergi. Kamu adalah peri yang paling tidak memenuhi syarat di sini." Balang sama sekali tidak menganggap serius Lin Tian. Lin Tian tidak berbicara, tetapi Shaiyuan tertawa dan menatap gelombang ini dan berkata, "Kamu sudah selesai." "Aku sudah selesai?" Ombak tidak tersenyum. Melihat kesombongannya, Shaiyuan berkata kepada Lin Tian, Tuan, perbaiki orang ini dengan baik dan beritahu dia apa itu ketakutan." Sebaliknya, Balang tertawa, apakah ini pria atau tuanmu? Aku bilang, kamu melukai Xianjun dengan parah, itu benar-benar lucu." Shaiyuan terlalu malas dan bertahan, tetapi Lin Tian mengeluarkan Tianyin Qin dan menatap Balang dan berkata, "Beri kamu kesempatan lagi." Balang tidak menyangka Lin Tian akan tertawa setelah dia begitu gila. Qin yang rusak itu berpikir bahwa makhluk abadi bisa mengalahkanku? Anda juga bisa bermimpi. Tapi, begitu suara itu jatuh, Lin Tian telah menginspirasi lagu Jiwa Abadi. Lagu Jiwa Abadi yang kuat,
Setelah meminjam kekuatan jiwa pihak lain, memukul para bandit dengan keras. Segera, Balang pucat dan jelek, dan kemudian dia dengan cepat menahan suara itu, sementara yang lain jatuh ke tanah satu persatu dan berteriak sedih. Xia Yue dan si Menyinging tercengang. Mereka bahkan tidak percaya bahwa Lin Tian, meskipun bumi abadi, dapat membuat Jun abadi bintang 9 begitu sengsara. Adapun Balang, saya tidak menyangka bahwa Lin Tian akan begitu mengerikan, jadi saya membuat lompatan dan ingin pergi dari sini. Tapi Lin Tian segera menggunakan tangan hantu neraka untuk menangkap Balang, dan Balang terkejut. "Ih, hantu apa ini?" Sebelum dia menyadarinya, Lin Tian melepaskan Raja Hantu lagi. Ketika Raja Hantu melihat bahwa dia akan bertemu Balang, Balang segera mengeluarkan kekuatan yang kuat, dan kemudian dia mengi dan menghilang di langit. Melarikan diri? Sayang sekali bagi Xia Yuan, tetapi Lin Tian berkata, dia akan meninggalkan jejak ketika dia dipukul oleh jiwa abadiku. Jejak? Semua orang saling memandang, dan Lin Tian berkata, ikuti aku. Selesai mengatakan, Lin Tian lompatan, membawa semua orang pergi dari sini, pergi mencari Balang itu sekarang. Adapun Jixin dan wanita tua itu, mereka berbicara setelah mereka berlari keluar hutan. Sepertinya Pangeran You dari rumah You Chaoxian yang mengalami kecelakaan. Kata Jixin, dan wanita tua itu ragu, dari mana bandit ini? Saya tidak tahu. Mari kita lihat dulu. Jixin selesai berkata, juga terbang di belakang, dan suara tua yang terlalu anggun itu, buru-buru mengikuti bersama. Sekarang Balang kembali ke sarang bandit di bintang-bintang segala sesuatu, dan ada banyak bandit di sarangnya. Ketika para bandit ini melihat luka serius Balang, mereka terkejut satu persatu. Beberapa dari mereka bertanya, ada apa denganmu, Bos Ba? Diberi naungan oleh peri. Tetapi ketika mereka mendengar tentang yang abadi, mereka semua tampak luar biasa. Tetapi Balang memerintahkan kepada semua orang, pergilah, mulai susunan, untuk berjaga-jaga. Iya. Semua orang segera pergi untuk memulai susunan, dan kemudian semua orang melaporkan satu persatu. Adapun Balang, ketika dia mendengar bahwa semua orang telah memulai susunan, dia melepaskan jalannya. Akhirnya aman. Bos Ba, apakah pria itu begitu mengerikan? Setelah beberapa orang melihat bahwa Balang sangat takut, mereka bertanya-tanya apa yang bisa dilakukan makhluk abadi. Balang berkata dengan muram, dia memiliki gukin, gelombang, suara, akan membiarkan kepalamu meledak. Mereka tidak percaya, dan kemudian seorang bandit datang dan bangun dengan tergesa-gesa. Bos Ba, itu tidak baik. Sekelompok orang keluar dan memecahkan beberapa susunan berturut-turut. Balang bangkit sesaat. Apa? Berapa banyak arai yang telah rusak? Ya, saya sedang dalam perjalanan ke sini. Bandit itu berkata dengan penuh semangat, dan Balang langsung panik. Ini akan berakhir. Bab 1889. Ketika Balang sedang terburu-buru, sekelompok orang terluka di luar. Akhirnya, mereka buru-buru melarikan diri dan mengeluh ke Balang satu persatu. Bos Ba, orang itu mengerikan. Bos Ba, cepat dan beri dia pelajaran. Balang berkata dengan muram, ajari aku kentut. Tepat setelah suara itu jatuh, Xia Yuan dan yang lainnya masuk, dan Xia Yue dan si Menyinging melihat bahwa Balang ini memang ada di sini. Mereka penasaran tentang bagaimana Lin Tian melakukannya. Tapi Balang menatap Lin Tian dan yang lainnya dengan muram. Kamu? Siapa kamu? Xia Yuan menepuk dadanya dan berkata, minggu itu, keponakanku dan cucunya. Balang tidak menyangka ada orang yang begitu kuat di belakang You Yantian dan berkata, putra You itu, tidak ada gunanya jika kamu tidak datang kepadaku lagi. Xia Yuan tidak mengerti dan berkata, kamu tidak menangkap orang? Ya, saya melakukannya, tetapi itu diatur untuk dikirim di pagi hari. Balang sedang terburu-buru. Sampai jumpa. Xia Yuan curiga, dan Balang menjelaskan, Chu yang lebih tua tidak khawatir tentang penjaga Xia Yue. Dia takut dia akan menarik Jenderal Ming, jadi dia memindahkan orang sebelumnya. Ketika Xia Yue menyetujui persyaratan kami, dia akan membiarkan mereka pergi. Setelah Balang selesai, dia menatap Lin Tian dan berkata, apa yang saya katakan itu benar. Lin Tian mengirim Raja Hantu. Setelah Raja Hantu memakainya padanya, Lin Tian berbalik dan berjalan keluar dari tempat itu.
Balang mengira dia bisa melewati dengan selamat, tetapi tubuhnya keluar tak terkendali, yang membuat Balang bergegas. Aku, tubuhku. Sayuan kemudian berkata sambil tersenyum. Semua berkata, bagaimana dengan Raja Abadi Bintang 9-mu? Pada akhirnya, itu harus diturunkan oleh tuanku. Kata Balang dengan gelisah. Ada apa? Tidak hanya Balang, tetapi juga Xia Yue dan Si Menyinging ingin tahu apa yang terjadi dan mengapa Balang ini terkendali. Tapi Shayuan tidak menjelaskan, tetapi menempuh jalannya sendiri. Adapun Balang, dia mengikuti, sementara Xia Yue dan istrinya saling memandang dan mengikuti. Setelah beberapa saat, ketika dia keluar dari barisan, Balang memohon belas kasihan, adik laki-laki, pria itu benar-benar tidak ada di sini lagi. Karena kamu tertangkap, kamu tidak bisa melarikan diri. Lin Tian berbalik dan menatapnya. Itu, aku, kata Balang muram. Jangan bicara omong kosong, bawa kami kepadanya, atau yang lain. Lin Tian selesai, matanya dingin, dan bahwa Balang panik, tetapi tubuh tidak terkendali, dengan patuh memimpin Lin Tian dan yang lainnya untuk pergi. Tapi Si Menyinging berpikir, apakah dia benar-benar Lindi? Saat ini, melihat Si Menyinging yang mengerikan dari Lin Tian mulai membuat saya percaya bahwa Lin Tian adalah Lindi. Tapi Xia Yue tidak tahu. Dia masih menatap Lin Tian. Sampai beberapa saat kemudian, semua orang datang ke sebuah kota kecil. Kemudian Balang datang ke sebuah toko kecil dan berkata kepada penjaga toko, bagaimana dengan pria yang datang di pagi hari? Orang itu dengan yang kedua bertanggung jawab. Penjaga toko berkata, dan Balang berkata, adalah TH pemimpin kedua akan datang? Ya, itu di halaman. Setelah suara barangan, dia membawa Lin Tian dan yang lainnya ke halaman belakang. Sekarang di halaman, hari Minggu itu diikat ke tiang batu. Pada saat yang sama, seorang pria parubaya, memegang belati di tangannya, menunjuk ke You Yantian dan berkata sambil tersenyum, Putra You, apa yang ingin kamu lakukan jika kamu tidak datang ke rumah abadi dinasti You? Kamu akan membiarkanku pergi, atau Shizuku tidak akan membiarmu pergi. Ini hari yang panas, pria parubaya itu tertawa. Kamu Shizu? Siapa? Saya belum pernah mendengarnya. Kamu akan tahu saat itu. You Yantian ini melotot, tetapi pria parubaya itu bercanda. Jangan katakan Shizu Mu, ini rumah You Chaosian Mu. Sulit untuk melawan kami para bandit. Kesombongan. You Yan berkata dengan marah, dan pria parubaya itu tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin tahu namaku? Saya tidak ingin tahu. You Yantian tidak tertarik sama sekali, dan pria parubaya itu berkata sambil tersenyum, saya yang bertanggung jawab kedua. Chuhai, milik kem bandit abadi pertama di dekatnya. Kem Gengsian? Ya, Kem Chuba. Ketika You Yantian mendengar ini, dia berkata, aku tidak peduli di kem mana kamu berada. Bagaimanapun, tidak ada gunanya bagimu untuk menangkapku. Ya, kami akan menggunakan Anda untuk mengancam Kapten Penjaga Rumah Jenderal minggu bulan depan, tunangan Anda. Untuk apa kamu mengancamnya? You Yantian buru-buru berkata, ada apa? Apakah itu menyakitkan? Sebaiknya, kamu tidak menyentuhnya, atau aku akan bertarung denganmu. You Yantian itu marah, tetapi pemimpin kedua tersenyum dan berkata, jangan khawatir, setelah hari ini, dia akan menyerah dan mengkhianati Ming Fu. Tapi kemudian suara Xiao Yu datang, tidak satupun dari mereka. You Yantian dan pemimpin kedua segera melihat masa lalu, terutama pada Lin Tian. You Yantian sangat bersemangat, Shizu. Tapi Si Menyinging berkata, lupakan kakak perempuan bela diriku? You Yantian berkata dengan canggung, kakak senior. Tapi Shayuan tidak senang. Dengan kakak bela diri, Shizu, kamu melupakan pamanku? Kamu tidak peduli. Minggu itu benar-benar keluar dari jalur, yang membuat Shayuan jalan napas. Orang baik, aku cukup baik untuk menyelamatkanmu, berani mengatakan itu padaku. Bantu aku. Saya pikir itu hampir seperti Shizu menyelamatkan saya. Minggu itu melihat semua yang dikatakan. Shayuan tidak senang, tetapi kedua pemimpin itu menatap Balang. Aku bilang Balang, apa maksudmu? Mereka membawa orang ke sini. Kata Balang canggung, penanggung jawab kedua, saya tidak bisa menahan diri. Tanpa sadar, pemimpin kedua bertanya dengan aneh, sementara Balang berkata dengan muram, aku berada di bawah kendali mereka.
Pemimpin kedua tahu kekuatan Balang, jadi ketika dia mendengar ini, dia segera mengarahkan belati ke leher Yao Yantian. Belati saya akan melahap jiwa. Setelah ditusuk ke tubuhnya, itu akan segera membunuhnya, dan jiwa abadi akan rusak, jadi kamu harus berhati-hati. Xiao Yu dan orang lain terkejut, tetapi Lin Tian bantu beberapa kata, biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi? Menurutmu kamu siapa? Berani berbicara denganku seperti ini? Kedua pemimpin itu sama sekali acuh tak acuh terhadap Lin Tian. Tapi Balang berkata dengan muram, dua yang bertanggung jawab, aku ditangkap olehnya. Hanya peri, turunkanmu? Apakah menurutmu aku bodoh? Apa yang saya katakan benar? Ini benar-benar dia. Balang itu sangat tertekan, dan yang kedua bertanggung jawab atas keluarga tidak bisa serius, tetapi juga menatap Xiao Yue itu dan berkata, Xiao Yue, kamu hanya punya dua pilihan sekarang, untuk melihatnya mati, untuk mengkhianati Ming Fu. Xiao Yu sedang terburu-buru, karena dia tidak bisa memilih keduanya. Tetapi Lin Tian menatap kedua pemimpin itu dan berkata sambil tersenyum, ya aku memintamu untuk melepaskannya, bukankah kamu mendengarku? Diam, kamu peri sampah. Jangan menghalangi jalanku. Pemimpin kedua berteriak, tetapi Balang takut. Shayuan tahu bahwa pemimpin kedua akan mati, jadi dia menyeringai, jika kamu sudah selesai. Bab 1890. Chu Hai sama sekali tidak menganggap serius Lin Tian dan Shayuan, tetapi juga tertawa, ya apakah kamu melihat belatiku? Selama pikiran saya bergerak, itu akan menusuk tubuhnya. Kemudian, apakah saya bisa hidup atau tidak adalah satu hal. Xiao Yue sedang terburu-buru untuk mendengar ini. Jika kamu berani membunuhnya, aku akan bertarung denganmu. Apakah kamu mengejarnya? Konyol. Chu Hai tidak peduli. Dia juga menertawakan orang-orang, tetapi Nalang menatap Chu Hai. Yang bertanggung jawab kedua, sebaiknya kamu meletakkannya, atau kamu akan sengsara nanti. Lucu, bahkan jika mereka bergandengan tangan, mereka mungkin bukan lawanku. Kata Chu Hai percaya diri. Balang tidak tahu harus berkata apa, tetapi dia menggelengkan kepalanya, sementara Lin Tian menatap Chu Hai. Apakah kamu yakin tidak ingin membiarkan orang pergi? Kamu adalah peri. Kamu tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi denganku. Mata dingin Lin Tian berkedip, dan belati itu terlepas dari tangan Chu Hai, dan kemudian jatuh ke tangan Lin Tian. Xiao Yue dan yang lainnya tercengang. Saya tidak percaya apa yang terjadi di depan mereka itu benar. Si Meninging terkejut melihat Lin Tian. Dia bergumam pada dirinya sendiri, betapa kuatnya. Yao Yantian memandang Chu Hai dengan penuh semangat. Aku menyarankan kamu untuk melepaskanku, atau Shizuku tidak akan membiarkanmu pergi. Wajah Chu Hai jelek. Dia menatap Lin Tian. Wah, kembalikan belatinya padaku. Apakah menurutmu itu mungkin? Chu Hai berkata dengan marah, ya apakah menurutmu aku tidak berani membawamu? Kalau begitu cobalah. Lin Tian tertawa, tetapi Chu Hai Ki sedang terburu-buru dan menatap Lin Tian. Sepertinya kamu tidak tahu seberapa kuat aku jika aku tidak memberimu warna apapun. Kemudian kolom air besar bergegas ke Lin Tian, dan Raja Batu muncul lagi di depan Lin Tian. Dinding batu abadi muncul, dan pilar batu itu menabrak dinding batu, dan kemudian metode abadi diserap satu persatu, yang tidak berpengaruh pada hutan di belakang. Xiao Yue dan si Meninging masih terkejut, sementara Balang menghela nafas. Adapun Lin Tian, dia menatap Chu Hai. Jangan buang energimu. Tidak ada gunanya. Kamu tidak bisa mematahkan pertahananku sama sekali. Chu Hai tertegun dan bersenandung, ya aku tidak percaya kamu bisa bertahan di sekeliling. Dengan itu, Lin Tian tiba-tiba menjadi kolam air di bawah kakinya, dan tiba-tiba kolom air besar naik di kolam air. Orang-orang berpikir bahwa perubahan mendadak ini akan membuat Lin Tian tidak berdaya. Tanpa diduga, Lin Tian menyebarkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya dan membuat kolom air hanya mengenai bayangan. Respon cepat. Si Meninging terkejut, dan Xiao Yue mengagumi reaksi Lin Tian. Karena Chu Hai mulai sedikit cemas, Iwah, siapa kamu dan mengapa kamu bisa bereaksi begitu cepat? Aku Shizunya. Lin Tian berkata kepada Lao Chu ini, sementara Lao Chu itu mengancam Lin Tian, jika kamu tidak menyerah, aku akan langsung membunuhnya dengan satu tangan. Berani? Lin Tian memandang Lao Chu dengan dingin, tetapi udara Lao Chu sedang terburu-buru.
Dia dengan cepat mengumpulkan segumpal air di tangannya. Ketika mata Yao Yantian hendak dipukul, sebuah dinding yang terbuat dari batu peri melindunginya di sana, sehingga Lao Chu tidak bisa touch Yao Yantian ketika menabrak dinding. Xia Yue langsung lega. Adapun serangan gila Chu Haiki di dinding, hasilnya sama. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang tembok. Yao Yantian di pilar batu terlindungi dengan baik oleh batu-batu ini, dan dia berkata dengan bangga, jangan buang energimu. Diam, nak. Chu Hai tidak mau menyerang lagi, dan Xia Yuan tertawa. Chu Hai sangat marah sehingga dia menatap Lin Tian dan berkata, "Iwah, aku akan membunuhmu." Selesai mengatakan, Lao Chu ini siap untuk menyerang lagi, dan Lin Tian hantu yang tak terhitung jumlahnya, biarkan Lao Chu ini, tidak tahu siapa yang harus diserang sama sekali. Lin Tian tertawa, tahukah kamu yang mana aku? Lao Chu meskipun pria abadi bintang 9, tetapi dia tidak bisa melihat, hanya bisa diam-diam memarahi di dalam hati, monster terkutuk. Kemudian, Chu Hai mengeluarkan jimat di tangannya dan segera menggunakannya. Kemudian menghilang di depan kerumunan. Xiao Yu segera mendatangi Yao Yantian dan melepaskannya. Seluruh tampilan masih bersemangat dan berkata, "Ya, apakah kamu baik-baik saja?" Yao Yantian menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa." Setelah Xiao Yu melepaskannya untuk Yao Yantian, dia berkata, "Ya, aku tahu semua tentang itu." "Iya?" "Ya, Nona Simen memberitahuku bahwa dia adalah kakak perempuan bela dirimu." Bulan kecil itu berkata, tetapi Yao Yantian malu untuk berkata, Sebelumnya, aku berjanji padanya aku tidak bisa mengatakannya, jadi aku tidak memberitahumu." "Tidak apa-apa." Xia Yue menggelengkan kepalanya, tidak lagi seganas sebelumnya, sementara Xia Yuan bercanda, gadis kecil, temperamen hari ini lebih baik, tidak lagi begitu galak." Xia Yue segera tersipu, dan meminta maaf kepada Xia Yuan, "Ya, aku pernah tersinggung sebelumnya, kan? Maafkan aku." Sebaliknya, Xia Yuan berkata, menurutmu apa yang membuatku minta maaf?" Xia Yue minta maaf, tapi dia menatap Lin Tian lagi. "Tuan Lin, saya keluar dari Menshang sebelumnya. Saya benar-benar minta maaf." "Tidak apa-apa. Ayo pergi." Lin Tian tidak banyak bicara, tetapi pergi dari sini bersama semua orang. Namun, Simen Yingying menatap Lin Tian sepanjang waktu dan bergumam pada dirinya sendiri, Xianjun, dia takut padanya. Tidak hanya Simen Yingying, tetapi Xia Yue juga memiliki pemahaman baru tentang kemampuan Lin Tian. Lin Tian tenang, tetapi nalang ketakutan. Selain itu, Lao Chu yang melarikan diri sekarang berada di gunung besar. Dia mengeluarkan batu suara dan berkata, kakak. Bagaimana kabarmu?" Di sisi lain batu, seorang pria bertanya, "Kakak, aku tidak bisa. Saya memiliki hal yang aneh hari ini." "Katakan." Lao Chu ini menjelaskan masalah ini sekali, tetapi pihak lain tidak percaya. Saya Chu Hufei, telah menjadi bandit selama bertahun-tahun, atau orang pertama di kamp bandit Xian terdekat, kenapa saya belum pernah melihat hal seperti itu? "Kakak, jika kamu tidak percaya, kamu bisa datang dan melihat-lihat. Anak ini mengerikan. Saya tidak bisa meninggalkan planet kita untuk saat ini. Anda dapat menemukan cara untuk menariknya ke planet kita. Aku akan bertemu dengannya sebentar." Chu Hai sebantuan, oke. Kemudian Chu Hai mengakhiri percakapan, tetapi wajahnya jelek. "Bagaimana saya bisa membawanya?" Pada saat ini, Lin Tian dan yang lainnya terus bergegas kembali ke jalan. Sampai 1 jam kemudian, mereka kembali ke kota segala sesuatu, Mingfu. Ketika dinasti Ming dan Qing melihat semua orang kembali, mereka melirik Balang dan berkata, Balang, apakah kamu sudah menangkapnya?" Ketika Balang melihat bulan dinasti Ming dan Qing, dia ketakutan dan gemetar, Jenderal Ming. "Kamu memimpin tim kali ini?" "Tidak," penanggung jawab kedua. Balang itu dengan erat membuka jalan, tetapi setelah bulan dinasti Ming dan Qing mengerti, melihat ke arah bulan kecil, bagus, tiba-tiba menangkap dia semua. Xia Yue malu, aku tidak berusaha apapun. Itu semua dari anak Lin." "Oh, apakah itu semua dia?" Di dinasti Ming dan Qing, Lin Tian memandang Lin Tian dan berkata, sama-sama. Akulah yang menyelamatkan diriku sendiri." Bab 1891. Di dinasti Ming dan Qing, ketika dia mendengar Lin Tian terlihat begitu tenang, dia merasa sedikit bersalah.
Sampai lama kemudian, dia bertanya sambil tersenyum, saya punya pertanyaan. Pertanyaan? Lin Tian melihat Bulan Ming dan King ini seolah-olah dia sedang menertawakan sesuatu. Sementara Bulan Ming dan King itu menghindari mata Lin Tian dan bertanya, ya ada apa denganmu datang ke rumah abadi dari segala hal kali ini? Lin Tianxi berkata tanpa menyembunyikan, kali ini kita di sini untuk menemukan sesuatu. Mencari sesuatu? Vero. Lin Tian menatap Bulan Ming dan King dan berkata, tahukah kamu betapa berharganya benda ini? Iya. Kalau begitu, kamu tahu, berani datang? Saya tidak takut saya tidak dapat menemukannya. Bulan Ming dan King itu menatap Lin Tian dan bertanya, sementara Lin Tian tersenyum dan berkata, selalu coba. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Bulan Ming dan King berkata, jikamu beruntung, aku hanya tahu. Beberapa orang di Shaiyuan segera melihat bulan dinasti Ming dan King, sementara Lin Tian tersenyum pada bulan dinasti Ming dan King. Benarkah? Bukan hanya saya tahu, tetapi saya punya cara untuk mendapatkannya. Di dinasti Ming dan King, bulan menatap Lin Tian untuk bermain dengan rasanya. Lin Tian tersenyum dan berkata, mari kita bicarakan. Apa kondisinya? Lin Tian bukan orang bodoh, terutama pihak lain telah mencoba menetapkan kata-kata mereka sendiri, yaitu untuk melihat apakah mereka dapat menangkap pegangan mereka sendiri. Untuk dinasti Ming dan King, dia mulai bernegosiasi dengan Lin Tian seolah-olah dia telah menemukan kesempatan. Syaratnya adalah jika kamu menangkap Chu Hufei di depanku, aku akan memberimu magnet. Begitu kata-kata itu keluar, Balang terkejut, dan Xia Yue segera berkata, Jenderal, kami telah bertarung dengan bandit ini selama ribuan tahun, tetapi tidak membuahkan hasil. Mungkin Tuan Lin, apa yang bisa saya lakukan? Kanan. Bulan Ming dan King itu menertawakan Lin Tian, dan Lin Tian berkata, apakah ada batas waktu? Tidak, aku akan memberikannya padamu ketika aku mendapatkannya. Nah, itu yang kamu katakan. Jangan kembali saat itu. Dengan itu, Lin Tian mengambil balang dan pergi. Di dinasti Ming dan King, Lin Tian tidak menyangka akan begitu ceria, tetapi dia masih penasaran untuk menatap Lin Tian. Kemana kamu akan membawanya? Dia milik Kem Bandit. Saya bisa membiarkannya memimpin. Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan bulan di dinasti Ming dan King meragukan, apakah kamu benar-benar akan pergi? Atau apa? Menunggu pintunya? Itu membuang-buang waktu. Setelah Lin Tian selesai, dia membawa Shaiyuan dan yang lainnya untuk pergi. Yu Yantian juga memandang Xia Yue dan berkata, aku akan pergi dulu. Xia Yue tidak menyerah untuk mengirim Yu Yantian dan yang lainnya pergi, dan kemudian kembali ke kediaman. Melihat Xiang Ming, King Yue khawatir, Jenderal, sulit baginya untuk menangkap orang. Saya hanya ingin melihat seberapa besar potensi yang dia miliki. Bulan dinasti Ming dan King tertawa aneh. Xiao Yu tidak tahu harus berkata apa, tetapi dia hanya bisa berdoa agar musim panas ini baik-baik saja. Ketika Lin Tian dan yang lainnya datang ke Menshafen, Sayuan bertanya dengan cemas, Tuan kecil, saya khawatir sulit untuk mencapai kondisi ini. Lin Tian tidak peduli. Itu hanya pemimpin bandit. Apa masalah besarnya? Melihat Lin Tian begitu tenang, Sayuan tidak mengatakan apa-apa, tetapi Nalang berkata, jika bandit Xian kami dapat bertahan di 10 rumah Xian bintang 5 teratas di wilayah barat, dan secara alami memiliki tempat kami yang kuat. Oh, seberapa kuat? Pertama-tama, ada susunan besar di bintang utama kita. Saat melewati susunan transmisi di luar, itu akan ditransmisikan ke tempat di mana ada susunan di mana-mana. Jika bukan orang-orang kita, mereka akan terjebak dalam barisan dan menjadi mangsa kita. Ketika Sayuan mendengar ini, dia segera berkata, bukankah kamu menangkap kura-kura dalam toples? Balang mengangguk, yaitu sebabnya makhluk surgawi lain di luar tidak berani datang ke bintang utama kita, jadi tidak mungkin untuk menangkap kita yang bertanggung jawab. Lin Tian berkata sambil tersenyum, itu hanya formasi, itu bukan masalah besar. Balang menatap Lin Tian dengan aneh, tetapi Sayuan tahu kemampuan Lin Tian. Jika itu hanya susunan, dia secara alami tidak khawatir tentang itu. Jadi dia menertawakan Balang ini dan berkata, iya, itu hanya susunan, tuan kecilku, jangan perhatikan. Namun, pada hari Minggu, dia berkata, haruskah kita mulai sekarang? Baiklah, ayo pergi. Lin Tian tidak ingin menyiapkan apapun, dia berkata langsung kepada Balang ini, dan Balang terkejut.
Simon Yingying khawatir. Apakah kamu tidak akan mati? You Yantian berkata sambil tersenyum, jika kau bela diri, kamu dapat melihat bahwa Shizuku tidak takut pada apapun. Meskipun Simon Yingying mengakui bahwa Lin Tian adalah Lindi, dia memiliki kemampuan terbatas untuk melawan seluruh camp geng Xian. Jadi alis Simon Yingying kencang dan keriput. Pada saat ini, Lin Tian tiba-tiba melihat ke suatu tempat dan berkata sambil tersenyum, ya orang ini berani datang ke kota. Siapa? Sai Yuan penasaran, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, keduanya yang bertanggung jawab. Ketika Balang mendengar bahwa pemimpin kedua bertanggung jawab atas keluarga, dia langsung terkejut. Ya apakah itu benar atau tidak? Seperti yang diharapkan, Chu Hai datang dari kerumunan, dan berdiri di sana menatap Lin Tian dan yang lainnya, tertawa dan berkata, baiklah, aku berani datang ke sini. Trik apa? Kata Shayuan aneh. Tidak, tapi aku telah diperintahkan untuk mengundangmu ke tempat kami, kalau-kalau kamu tidak punya keberanian. Chu Hai menatap Lin Tian dengan senyum aneh. Silahkan. Shayuan tentu tidak percaya, dan Chu Hai berkata sambil tersenyum, iya, kakak laki-laki tertua saya ingin bersaing dengan pemuda ini. Lin Tian mendengar ini tetapi tertawa. Sepertinya kita bisa sampai di sana dalam satu langkah dan melihat bos besar secara langsung. Shayuan dan yang lainnya terkejut, dan mereka semua tertawa, tetapi Yingying di gerbang barat selalu merasa tidak aman. Chu Hai tidak mengerti mengapa orang-orang ini tertawa sampai Shayuan memanggil, pimpin jalan. Chu Hai dengan aneh memimpin mereka untuk meninggalkan kota segala sesuatu, dan terakhir Lie datang ke susunan transmisi tersembunyi. Kemudian mereka masuk dan meninggalkan planet ini. Ketika Jixin datang ke sini, dia memandang wanita tua itu, Nenek Sue, kemana mereka akan pergi? Entahlah, selama aku pergi, aku mengerti. Kalau begitu ayo pergi. Jixin berkata dengan penuh semangat, tetapi saat wanita tua itu mendekat, ada banyak orang di sekitar susunan. Orang-orang ini memblokir mereka di sana, dan Jixin bertanya-tanya, bukankah itu berguna? Salah satu bandit menjawab, orang yang memimpin ke camp bandit Xian, kalian orang luar, tidak bisa masuk, atau kalian akan dibunuh. Camp geng Xian? Jixin curiga, dan bandit itu berkata, ya, camp Chuba. Jixin menatap wanita tua itu dengan heran. Itu tempat itu. Wanita tua itu ragu, bagaimana orang-orang ini akan pergi ke camp Chuba? Jixin tidak tahu, jadi dia harus berkata, tanpa diduga, kita akan kembali ke ayahku dan bertanya tentang situasinya. Wanita tua itu mengangguk. Oke, ayo pergi. Jadi mereka segera pergi dari sini, dan Lin Tian dan yang lainnya yang memasuki area camp Chuba sedang berjalan di tumpukan susunan. Chu Hai bergumam pada dirinya sendiri, orang-orang ini cukup berani untuk datang ke sini. Tapi Shayuan menatap susunan itu dan berkata, saya tidak menyangka ada begitu banyak susunan. Bab 1892. Chu Hai tertawa, dan kemudian datang ke pohon, meletakkannya di satu tangan, seluruh orang menghilang dari sana, dan kemudian tertawa. Balang kaget. Tidak, dia melarikan diri. Shayuan maju dan menyentuh pohon itu. Balang buru-buru memanggil, jangan menyentuhnya, itu akan terjerat. Sebelum reaksi Shayuan, pohon itu menumbuhkan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya, yang menjerat Shayuan, dan Shayuan segera berubah menjadi pasir yang tak terhitung jumlahnya untuk melarikan diri, dan kemudian memarahi, penjahat sejati. Chu Hai tertawa dalam kegelapan, aku membawamu ke sini, kamu benar-benar tertipu. Ini bukan kami. Ini saya. Saya ingin menangkap bos di sini. Lin Tian berkata dengan kasar. Mendengar ini, Chu Hai tidak bisa menahan tangis dan tawa. Aku bilang nak, kamu benar-benar bercanda. Lin Tian tidak berbicara, tetapi Shayuan berteriak, aku akan menjagamu ketika aku melihat kakek. Lucu, tahukah kamu berapa banyak arai yang ada dan apa itu? Chu Hai tertawa. Tapi Shayuan berkata, ini hanya beberapa istirahat. Apa masalah besarnya? Putuskan batas. Anda benar-benar lelucon. Laut Chu ini mencibir, dan Shayuan dengan puas hati, di depan tuan kecilku, semua susunan, adalah untuk menghancurkan susunan. Naif. Chu Lao tersenyum aneh, tetapi Shayuan malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Lihat langsung ke Lin Tian, tuan kecil, cepat hancurkan formasi, bersihkan dia. Lin Tianzeng siap untuk bergerak, tetapi mulai berubah,
dan kemudian hujan mulai turun. Ketika Balang melihat hujan, dia terkejut. Hati-hati dengan hujan, itu akan menimbulkan korosi pada tudung peri dan tubuh. Tudung peri korosi? Shaiyuan tidak percaya, jadi dia membuat sampul, dan orang lain juga membuat sampul. Tapi penutupnya ditembus sedikit, dan Shaiyuan menarik napas. Ya ini, istirahat yang luar biasa, itu bisa sangat kuat. Dalam kegelapan, Chu Hai tertawa bahagia dan bercanda. Bagaimana dengan itu? Apakah Anda takut? Jangan berpuas diri, cucu. Kakekmu akan segera datang. Shaiyuan itu memarahi, tetapi Lin Tian melompat saat ini, dan melayang di udara. Adapun tetesan hujan, hindari dia satu persatu. Ini membuat semua orang bertanya-tanya bagaimana Lin Tian melakukannya. Lin Tian benar-benar menggunakan kemampuannya untuk melawan hal-hal dan membiarkan semua tetesan hujan ini menyebar. Tapi dalam kegelapan Chu Hai bercanda, "Iwah, jangan berjuang, tunggu susunan ini melepaskan kekuatan yang lebih kuat." Siapa yang tahu bahwa Lin Tian mengeluarkan beberapa batu peri, dan kemudian memukulnya satu persatu, sampai setelah beberapa saat, susunan di sekitar mereka bahkan berkedip sedikit. Akhirnya, susunan menembus satu lapisan, dan Chu Hai, yang bersembunyi di lapisan kedua, terkejut. Dia buru-buru berlari ke lapisan ketiga jalan napas. "Iwah, kita memiliki 9 lapisan susunan, dan satu lapisan lebih mengerikan dari yang lain. Kalau begitu aku akan membunuh semua 9 lantai." Setelah Lin Tian selesai, dia mengeluarkan beberapa batu peri dan memecahkan lapisan kedua lagi. Balang kaget. Bagaimana dia bisa mematahkan kedua lapisan susunan? Ini adalah keterampilan Kaisar Lin, desah si Men Yingying. Chu Hai sedang terburu-buru, dan masih memarahi. Sialan, masih ada orang lain di belakang. Tapi Lin Tian bernapas, dari lantai 3 ke lantai 4, sampai ke ujung lantai 8. Ketika hanya ada satu lantai yang tersisa, Chu Hai ketakutan. "Iwah, kali ini tidak bisa dipatahkan." Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Jika aku melanggar kali ini, kamu, camp bandit, tidak akan memiliki pertahanan. Pada saat itu, saya khawatir banyak orang akan menemukan Anda untuk menyelesaikan akun." Wajah Chu Hai sangat berubah. "Anda." "Ketika aku memecahkan lapisan terakhir, aku akan membiarkan seseorang memberitahu pihak luar bahwa susunanmu hilang." Lin Tian terus merangsang satu sama lain. Chu Hai menggertakkan giginya dan berkata, "Mimpi, lapisan terakhir ini terkait dengan seluruh planet, kecuali kamu menghancurkan seluruh planet." Lin Tian melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, meskipun lapisan ke-9 terhubung dengan daerah sekitarnya, itu juga dihubungkan oleh susunan. Saya hanya perlu membongkar susunan yang terhubung itu." Chu Hai mengira Lin Tian sedang bercanda. Tetapi Lin Tian menarik napas dan menghancurkan semua susunan yang terhubung di sekitarnya, membuat susunan ke-9 menghilang dan penampilan di sekitarnya muncul. Ada gunung di mana-mana, dan di pegunungan, ada banyak penjaga. Jelas, kam-kam bandit ini adalah mata-mata. Ketika mereka melihat bahwa susunan 9 lapisan telah hilang, mereka berteriak dan terbang. Tidak, susunannya rusak. Sudah berakhir. Planet kita sudah berakhir. Jelas orang-orang ini semua tahu bahwa begitu susunan hilang, banyak rumah abadi akan menemukan mereka untuk menyelesaikan akun. Chu Hai sangat ketakutan sehingga dia terbang. Tapi Shaiyuan berseru, "Jangan kabur, cucu." Lin Tian memandang Balang dan berkata, "Pimpin jalan." "Iya." Balang segera memimpin jalan dan membawa Lin Tian pergi dari sini. Chu Hai datang ke sebuah kota melalui beberapa susunan transmisi, dan kota ini adalah kota besar di planet ini. Ketika orang-orang di dalam melihat Chu Hai, mereka semua saling membungkuk, dua yang bertanggung jawab. Chu Hai sedang tidak mood sama sekali, dan langsung pergi ke sebuah istana di kota. Sekarang di istana, di sisi kolam, ada seorang pria parubaya yang sedang berlatih, dan ikan di dalam air berenang, bahkan di bawah kendalinya, terbang ke atas dan ke bawah satu persatu. Melihat pria ini, Chu Hai segera berkata, "Kakak laki-laki, itu tidak baik." Chu Hufei, pria ini. Dia membuka matanya sedikit dan menatap ikan itu. "Kamu membuat mereka takut." "Kakak, kapan kamu masih bermain? Apa yang terjadi?" Chu Hufei itu menanyakan jalan, dan Chu Hai adalah cara yang mendesak. "Jika kamu tidak membiarkanku menemukan anak itu?" "Ya, ada pertanyaan?" "Aku mengerti, tapi..." "Apa itu?"
Orang ini mengerikan. Dia langsung menghancurkan susunan kami. Laut Chu itu mendesak, tetapi Chu Hufei segera menatapnya. Semua rusak? Ya, tidak ada seorang pun di ke-9 lantai. Diperkirakan berita itu akan segera menyebar. Pada saat itu, semua orang akan takut untuk bersembunyi. Chu Hai menjelaskan. Chu Hufei berkata, maksudmu dia hanya peri? Bagaimana bisa rusak? Saya juga tidak tahu. Laut Chu itu sangat tertekan. Chu Hufei segera bangkit dan berkata, pergilah, aku akan melihat siapa yang cukup berani untuk memprovokasi saya. Kakak, apakah kamu ingin membawa lebih banyak orang? Silakan, panggil beberapa ahli kepadaku, dan jangan beri mereka kesempatan. Chu Hufei Leng Dao itu. Iya. Sekitar beberapa saat kemudian, Chu Hufei dan Chu Hai, dengan sekelompok orang, berjalan keluar kota. Ketika mereka akan menemukan Lin Tian dan yang lainnya, Lin Tian dan yang lainnya muncul. Balang langsung panik dan berkata, lihat, itu Chu Hufei. Shaiyuan menatap pria itu, tetapi melihat ke atas dan ke bawah, dan menemukan bahwa dia adalah pria parubaya yang halus. Saya tidak bisa melihat betapa buruknya dia. Katanya, kami bertanggung jawab atas keluarga kami, membunuh orang seperti Rami, tetapi di waktu normal, hanya seperti ini, yang tidak bisa dilihat sama sekali. Ombaknya kencang. Bab 1893. Di sisi yang berlawanan, Chu Hai menunjuk ke Lin Tian. Saudaraku, ini dia, anak ini, menghancurkan susunan 9 tingkat kita. Chu Hufei mengeluarkan kipas angin dan mengayunkan, matanya tersenyum dan menatap Lin Tian. Adik laki-laki, aku tidak memiliki keluhan atau kebencian denganmu. Mengapa kamu ingin melawanku? Tidak ada ketidakadilan, tidak ada kebencian. Kemudian tanyakan kepada orang-orang Anda mengapa mereka menangkap cucu-cucu saya? Lin Tian mengacu pada Yao Yan Tian. Chu Hufei memandang Chu Hai, dan Chu Hai menjelaskan, dia adalah tunangan Xia Yue, putra keluarga Yao. Mendengar ini, Chu Hufei tertawa, adik laki-laki ini, itu hanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Ya, saya bersedia menghibur Anda untuk menghilangkan kesalahpahaman. Selain itu, apa yang Anda inginkan dari kem coba saya? Ambil apapun yang Anda suka. Bagaimana? Kata Chu Hufei sambil tersenyum. Kata-kata Chu Hufei memukau semua orang yang hadir, dan Shaiyuan berbisik, apa maksudmu, tuan kecil? Begitu murah hati? Tapi, Balang berkata dengan suara rendah, bos besar ini ingin memenangkan hati orang dewasa, kalau tidak dia tidak akan begitu sopan. Ketika Shaiyuan mendengar ini, dia tersenyum pada Chu Hufei dan berkata, saya benar-benar ingin menggambar tuanku bersama-sama. Chu Hufei berkata sambil tersenyum, adik laki-laki ini adalah makhluk abadi lokal. Dia memiliki kemampuan seperti itu. Dia hanya cocok untuk membuat prestasi besar di sini. Tapi Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, rencana bagus? Ya, bergabunglah denganku, aku bisa menjadikanmu pemimpin ketiga. Kemudian, kita bisa menjatuhkan rumah abadi di sekitarnya satu persatu, dan menjadikan bandit abadi terkuat. Kemampuan Chu Hufei merayu orang masih sangat kuat. Bahkan Shaiyuan berseru, kamu bandit, itu benar-benar tidak mudah. Saya bersemangat tentang itu. Chu Hufei tersenyum pada Shaiyuan dan berkata, kamu bisa tinggal di sini, dan kalian masing-masing bisa menjadi orang yang hebat. Anda tidak perlu melihat wajah orang lain. Selain itu, kami memiliki sumber daya kultivasi. Apapun yang Anda inginkan, Anda bisa mendapatkannya. Shaiyuan tutut berkata, saya ingin tinggal. Chu Hufei tertawa, lalu menatap Shaiyuan dan berkata, sama-sama, saudara. Apakah wanita memilikinya? Mata Shaiyuan tiba-tiba menjadi cerah, dan Chu Hufei Leng berkata, wanita memilikinya, pri banyak, dan yang terbaik. Mata Shaiyuan langsung berbinar, sementara si Meninging dan Yao Yan Tian segera meremahkannya. Adapun Lin Tian, dia tidak punya pilihan selain tersenyum. Oke, tidak omong kosong, izinkan saya berbicara tentang tujuan saya. Apa tujuanmu? Bukankah itu balas dendam? Tapi saya minta maaf kepada Anda sekarang. Aku tidak tahu apa lagi yang aku butuhkan, adik laki-laki. Chu Hufei bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Tian menertawakan Chu Hufei. Aku berjanji akan menangkapmu di depan beberapa jenderal. Begitu kata ini keluar, Chu Hai memarahi.
Nak, beri kamu aja, kamu benar-benar punya wajah, kan? Chu Hufei segera menghentikan Chu Hai. Jangan bersemangat. Ini tamu. Dengan itu, Chu Hufei menatap Lin Tian. Apa gunanya untukmu, adik laki-laki? Aku akan memberimu 10 kali. Bagaimana dengan itu? Manfaat? Ya, bagaimana? Chu Hufei menawarkan harga langsung kepada Lin Tian untuk menariknya, tetapi Lin Tian menertawakannya. Saya memiliki nafsu makan yang besar. Katamu, aku ingin seluruh gengsian kamu, oke? Lin Tian menertawakan Chu Hufei, dan Chu Haiki berkata, "Ya lihat, saudaraku, orang ini ada di sini untuk membuat masalah." Chu Hufei menatap Lin Tian dan berkata dengan cahaya aneh, "Iwa, kamu benar-benar tidak memberiku wajah?" Tidak. Jika demikian, kurasa aku tidak bisa setuju denganmu. Chu Hufei tertawa, tetapi Chu Hai berteriak, saudaraku, jangan bicara dengannya, turunkan saja dia." Chu Hufei kemudian menjabat kipas di tangannya, dan angin kencang datang dari Lin Tian. Sayuan dan yang lainnya terkejut, dan Lin Tian segera berteriak kepada mereka, menyingkir. Kerumunan dengan cepat mundur, dan Lin Tian melepaskan dinding batu abadi untuk menghalangi angin satu persatu, sementara para bandit tercengang. Laut Chu ini buru-buru menjelaskan kepada Chu Hufei, kakak laki-laki, tembok orang ini akan menahan sihir. Hati-hati. Mendengar ini, Chu Hufei memandang Lin Tian dengan aneh. Iwa, kamu tidak sedikit pandai dalam hal itu. Beraninya kamu datang ke sini. Lin Tian memasang dinding dan berkata sambil tersenyum, sementara Chu Hufei berkata dengan senyum aneh, jika kamu memiliki kemampuan, tetapi orang lain tidak memilikinya. Selesai mengatakan, badai dari hutan di belakang langit, langsung gerbang baratinging dan yang lainnya menggulung langit. Kemudian sebuah botol jatuh dari langit dan mencapai Chu Hufei. Chu Hufei berkata dengan bangga, Wah, bisakah kita berdiskusi sekarang? Chu Hai menertawakan Lin Tian. Sekarang, nak, patuhlah, atau teman-temanmu akan mati. Lin Tian menatap orang-orang dan berkata, saya benci ancaman. Chu Hai tersenyum dan berkata, ada apa dengan mengancammu? Bisakah Anda menolak? Mata dingin Lin Tian berkedip, tangannya melambai, dan botol itu terbang ke tangan Lin Tian, dan para bandit menatap satu persatu. Bahkan Chu Hufei menatap Lin Tian dengan aneh. Iwa, siapa kamu? Mengapa aku bisa mengambil sihirku dengan mudah? Selama saya ingin mengambilnya, saya tidak bisa menerimanya tanpanya. Lin Tianxi berkata tanpa rasa takut, dan Chu Hufei mencibir, ini pertama kalinya aku melihat orang yang begitu sombong selama bertahun-tahun. Setelah itu, Chu Hufei melepaskan embusan angin lagi, tetapi ada dinding batu peri, yang tidak berpengaruh sama sekali pada Lin Tian. Ini membiarkan Chu Laut mendesak, kakak laki-laki, bagaimana melakukan? Pergi dan undang pencuri Buddha tua itu. Iya. Chu Hai kemudian menghilang, dan Chu Hufei terus menyerang. Sedangkan untuk Lin Tian, setelah melawan sebentar, dia berkata, jangan buang waktu. Chu Hufei mencibir, jangan khawatir, nak. Saya sudah mengundang seseorang. Kamu akan tahu nanti bahwa gerakan ini tidak berguna di matanya. Oh, apakah itu sangat kuat? Ya, Anda tunggu. Chu Hufei berkata dengan percaya diri, tetapi Lin Tian tersenyum dan mengabaikan. Kemudian dia mengambil botol itu dan menemukan bahwa Sayuan dan yang lainnya sedang mencari jalan keluar. Lin Tian berkata sambil tersenyum, apa kamu melakukan? Ketika Sayuan mendengar suara Lin Tian, dia langsung bersemangat. Tuan kecil, cepat, bawa aku keluar. Lin Tian kemudian membiarkan mereka keluar satu persatu, dan Sayuan menghela nafas setelah melihat tembok di sekitarnya. Untungnya, tembok ini bisa menjadi benteng pelindung. Simon Yinging bertanya, dinding apa ini? Mengapa kita bisa menahan angin di luar? Yo Yantian menjelaskan, yaitu batu peri. Apa? Batu peri? Begitu banyak? Simon Yinging itu terkejut, dan Yo Yantian berkata sambil tersenyum, itulah yang didapat Gunung Barat sebelumnya. Aku sudah bilang itu. Simon Yinging berkata seolah mengingat, itu tidak mudah. Tapi Sayuan memandang Lin Tian dan bertanya, Tuan kecil, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jangan khawatir, tunggu kesempatannya. Lin Tian tahu bahwa Chu Hufei tidak mudah,
Jadi dia berencana untuk memulai lagi ketika dia memiliki kesempatan. Ya, waktunya habis. Sampai jumpa lagi besok di waktu dan jam yang sama. Sampai jumpa.